Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada siang hari ini kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan daripada kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Insyaallah mungkin ulun menyampaikan daripada tata tertib di pondok Ma'had Darul Ma'arif. Jadi mungkin agak cepat, waktunya sudah mulai mepet. Ini ingin membacakan aja. Jadi mohon diperhatikan, bujur-bujur diperhatikan supaya buan pian tahu bagaimana tata tertib di Ma'had Darul Ma'arif ini. Jadi mohon misalkan ada yang penting dicatat, silahkan supaya bisa mengingat buat pian. Nah sebelum itu sambil menunggu menyiapkan daripada materi, izinkan ulun mengenalkan diri. Jadi mungkin angkatan 2 sudah tahu siapa ulun, mungkin angkatan ketiga belum tahu. Nama ulun Melius Maimunika, lahir di Barito Timur pada tanggal 27 April tahun 1999. Ulun kuliah di Uniska, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, jurusan Teknik Informatika. Jauh benar meliungnya ke sini. Nah, jadi ulun S1-nya di Uniska. Alhamdulillah ulun juga sudah S3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, doakan ulun. Ya. Kemudian apa lagi lah? Ayo Bapak sudah belum? Kalau bisa juga. Ya. Hirang. Masih refresh ke restart ya belum? Cabut dulu. Cabut orangnya. Nyala. Masih refresh lah. Sudah mau. Klik kanan refresh. Belum muncul lah. Belum. Apalagi lah. Ya. Jadi rumah ulun ada di asrama baru Raja Bombian. Jadi minta tolong untuk santri angkatan 3 jangan terlalu ribut. Jangan terlalu ribut lah. Jadi tengah malam jangan terlalu ribut. Jam 10 istirahat. Kemudian ulun di sini sebagai daripada asisten wali asrama. Jadi ulun membantu daripada Ustaz Ibrahim ngurusi bonpian. Misalkan buat sidin ada apa-apa perlu bantuan ulun yang menanganinya. Nah, jadi misalkan bonpian anak puskesmas, anak meminta data nik apa segala macam, nah datangnya ke ulun. Nah, misalkan buat pian hendak izin keluar ke Ustaz Ibrahim. Nah itu, misalkan Ustaz Ibrahim kedada baru ke ulun. Intinya semua pian hendak izin kemana awalan ke Ustaz Ibrahim. Misalkan izin kedada, misalkan keluar hanya ke ulun. Nah itu. Wah, jadi jangan langsung ke ulun. Biar pian ke ulun nunjuk ke Ustaz Ibrahim kan. Tetap. Jadi untuk izin keluar apa segala macam pada sini. Ulun misalkan hendak makan aplikasi apa segala macam, barcode apa segala macam, nah hanya ke ulun. Makan keuangan saldo apa segala macam. Itu sudah terbuka lah. Oh, ya. Bacakannya kayak.
Jangan jelas. Kadang kelihatan juga dari jauh. Ya. Baik. Di sini ulun akan membacakan daripada tata tertib santri Ma'had Darul Ma'arif. Dengarkan Ibu Jo, dengarkan. Langsung ulun bacakan di bab kedua daripada aturan-aturan. Pasal 2, aturan dasar. Seluruh santri diwajibkan terikat dengan hukum syara serta mengamalkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian pasal ketiga, aturan umum. Yang pertama, santri diwajibkan menjalankan tata tertib yang dibuat oleh Ma'had Darul Ma'arif. Apapun itu peraturannya, bukan wajib menaatinya. Ya kah? Rambut pendek. Nah, misalkan rambut dirajia, ya udah terima aja buan pian. Jangan menyesal, jangan protes, jangan apa segala macam, karena itu sudah aturan pondok. Yang maulah masalah buan pian juga memodelkan rambut segala macam. Iya kah? Macam-macam rambut di model, ada macam-macam. Berkopiah juga. Nah, panjangnya hati-hati, lihat jangan sampai menutupi daripada mata misalkan. Nah, itu jangan sampai anulah. Kemudian intinya apapun keputusan pondok buan pian wajib menaatinya. Nyaman kada nyaman, hakun kada hakun, itu wajib buan pian. Kemudian santri diwajibkan untuk menjaga nama baik Ma'had Darul Ma'arif. Jangan sampai mencoreng daripada pondok kita. Misalkan buan pian di luaran boleh ke rumah macam-macam digawi, nauzubillah, jangan sampai lagi memakai atribut pondok, misalkan merokok misalkan. Jangan sampai sengaja keluar izin kemana memakai atribut pondok, merokok apa segala macam. Itu jangan sampai, itu namanya mencoreng, itu memalukan daripada pondok pesantren. Kemudian pasal 4, salat, tentang ibadah. Santri diwajibkan yaitu melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah tepat pada waktunya. Nah, kemudian berada di masjid 5 menit sebelum azan berkumandang. Nah itu. Kemudian menjawab azan dan berdoa setelahnya. Salah berbeda kau wajib menjawab, ya kah? Kemudian tidak mengobrol saat sudah berdiri di barisan serta tidak menyaringkan daripada bacaan takbirnya kecuali imam. Ini di belakang pernah paling keras daripada imam. Nah, itu kada boleh mengganggu daripada jamaah yang lain. Sekedar seorang diri buat pen dia mendengar. Nah, jangan sampai yang nyaring benar sampai ke imam nyaring. Kalah imam, jangan sampai. Kemudian berzikir dan berdoa setiap setelah salat fardu. Misalkan buat habis salat tapi dapat jadwal di memasak misalkan. Jangan sampai kada berwirid dulu, berwirid terus otomat. Wirid pendek misalkan subuh. Silakan juga bisa wirid panjang, wirid panjang. Misalkan hendak ke WC kada tahan lagi, wirid pendek asal berwirid dulu. Jangan sampai timbul-timbul lebih salam, cuk. Kecuali dasar kada tahan lagi sudah. Sudah hendak keluar dah, kada tahan lagi, kada mau aja dah. Dipaksakan. Nah itu. Nah, kemudian mendirikan salat sunnah rawatib. Ini masih kebanyakan lah. Abang ketika habis salat ribut. Jangan sampai berdiri 2 rakaat dulu. Setumat aja. Jadi habis salat, habis wirid, doa tentu berdiri setumat. Salat sunnah dulu 2 rakaat. Lah, kemudian melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan dengan berjamaah. Kemudian mendirikan salat sunnah witir atau tahajud minimal 5 kali dalam sepekan. Kemudian santri dilarang daripada bergurau, berbuat gaduh dan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat saat berwudu.
Ada baik berwudu sambil berpandiran. Kemudian untuk santriwati yang haid dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu berlangsungnya sholat berjamaah. Pasal 5, saum. Santri diwajibkan melaksanakan saum Ramadan. Kemudian santri ditekankan melaksanakan saum sunnah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah itu. Kemudian bab keempat tentang akhlak. Pasal 6, sikap dan perilaku. Santri diwajibkan bersikap dan berperilaku mulia berdasarkan nilai dan norma Al-Quran, Sunnah, dan uruf daripada masyarakat Islam. Nah, insyaallah kan kita belajar daripada bagaimana memiliki sikap dan perilaku yang insyaallah sesuai dengan uruf masyarakat kita. Kemudian pasal 7, adab sopan santun. Santri diwajibkan yang pertama berakhlak mulia di mana saja. Jangan beradab di pondok aja, karena di luaran ada beradab. Lagi lawan kuitan, ya kah? Jadi dipindah iya mencari moha, jarang mencari moha supaya dapat perhatian daripada guru. Karena setelah balik lawan kuitan gak ada beradab, ada sopan santunnya, ya kah? Jangan seperti itu. Buan pian dididik di pondok supaya mendapatkan daripada akhlak yang baik, gesan di luaran. Jangan di pondok aja mentang-mentang supaya guru tuh sayang lawan kita, pina iya, masya Allah. Tapi ketika di rumah dengan masyarakat, dengan kekawanan apa segala macam, buan pian malah ada badab. Nauzubillah. Jadi santri MDM wajib yang namanya berakhlak di mana saja. Kemudian memberdayakan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Iya kah? Jadi ketika bertemu seseorang, salam dulu, assalamualaikum. Kemudian senyum, jangan merangut. Sapa dengan sopan dan santun. Kemudian menjauhi segala larangan Islam. Nah itu. Kemudian santri dilarang berbohong atau bersumpah palsu atau memberikan kesaksian palsu. Gesan kebenaran seorang. Jangan sampai wani bersumpah padahal seorang salah juga. Jangan sampai. Kemudian melecehkan atau menghina baik secara tertulis atau lisan terhadap guru, pegawai jamaiyah dan santri MDM. Ya kah, jangan sampai buan pen melecehkan atau menghina, lagi perguruan buan pen hina, apalagi buan abuya misalkan buan pen semacamnya, itu nauzubillah. Dengan santri, dengan kawan, jangan sampai ada pembulian segala macam. Insyaallah di MDM ini luar biasa. Ketika seseorang tuh ada yang membuli, tunggu aja buan pen. Ada lawas tuh, ada di tetangga kita. Tenang aja biar insyaallah di MDM ini selama 2 tahun ada yang namanya pembulian. Hati-hati, jangan sampai ada pembulian. Ada baik, kesan apa kadang membuli, kada ada manfaat. Kemudian mencemarkan nama baik MDM. Kemudian menolak pemanggilan ustadz atau ustadzah, musyrif atau musyrifah. Ya kah? Kemudian menjadi penyebab perkelahian sesama teman. Jadi di pondok hati-hati bukan pengen apa kelahi. Insyaallah bukan asatid di sini silat beladan. Ya kah? Abuya silat juga, Ustaz Ibrahim silat juga. Alhamdulillah ulun pribadi silat juga. Karena misalkan ada yang berkelahi, kita adakan daripada tempatnya setiap malam Ahad. Misalkan ada kasus berkelahi, kita pasangkan kelahi di situ juga. Iya kah? Lebih ada aja orang-orangnya kita anak bersaing manusia kemudian, ya kah? Jangan sampai berkelahi, kada ada manfaat. Kecuali kesan membela Islam anyar, ini kada sakit, kada usah berharatan. Kemudian bergaul bebas atau berhubungan sesama jenis dan atau dengan lawan jenis melalui surat menyurat, telepon, SMS, email dan media sosial lainnya
yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, ya kah? Jangan kira bonpian diberi HP ke telepon kuitan malah nelpon siapakah di telepon. Nah, jangan sampai, jangan ketahuan, karena ada sanksinya yang telah ditetapkan oleh pondok. Kemudian membuat agenda album kenangan, jaket angkatan dan sejenisnya tanpa izin daripada MDM. Bergurau atau membuat kegaduhan di masjid, kelas dan majelis yang lainnya. Nah, ketika majelis, ketika di kelas, jangan sampai daripada membuat kegaduhan bagi saat majelis. Jangan sampai fokus daripada menyimak daripada perkataan guru. Kemudian pasal 8, aksesoris, pakaian, kuku dan rambut. Santri diwajibkan berpakaian sesuai ketentuan syariah, bersih, sopan, rapi dan sederhana. Kalau terlalu meceng benar pakaian, diserok lepis lah misalkan, mau segala macam dosa. Seadanya aja betapihan, itu nyaman. Sederhana cuma nyaman dipandang gitu lah. Ya kah? Kemudian berpakaian sesuai dengan ketentuan MDM waktu keluar area pondok. Jangan sampai keluar area pondok memakai selawar pendek. Jangan sampai membuka aurat atau segala macam. Memberi nama pada semua jenis pakaian yang dimiliki. Itu misalkan ada pakaian bonpian yang kawan dingarani, no kayak berkholis, bagus, dipakai, dikasih nama supaya apa? Supaya nyaman kada kau hilang. Ini pondok ini pindah macam-macam dia, macam-macam karakter buahnya nih. Karena pindah ada diambil baju kawan dipakainya, itu. Jadi dinamai kopiah juga dinamai. Kemudian menotong kuku sepekan sekali. Kuku jangan kali dipotong, ya kan? Sepekan sekali. Setelah Senin ke Kamis ke Jumat, bagus Jumat. Sebelum salat Jumat, potong dulu kukunya supaya bersih. Jangan sampai panjang hilang pulang. Itu makan juga, ya lah, ada baik dilihat. Kemudian yang kedua, santri dilarang menyerupai daripada lawan jenis. Ini kalau boleh. Lakian menyerupai daripada binian, kalau boleh. Apalagi lakian juga, binian juga menyerupai daripada lakian, kalau boleh. Kemudian memakai seragam dan pakaian santri yang lain tanpa izin pemiliknya. Ya kah? Mau hendak minjam misalkan baju apa pada kawan, izin dulu. Jangan ada izin, ayo ngantuk ditutup mulutnya. Jangan ada kalau masuk kesedot ke kawanan mengalih. Jadi misalkan hendak memakai daripada atribut kawan, diminta tolong izin terlebih dahulu, jangan kada izin. Kemudian menyambung dan mewarnai rambut. Ada boleh daripada menyambung dan mewarnai rambut. Kemudian yang ketiga, santri yang tidak memberi nama pada pakaiannya kemudian mengalami kehilangan, maka menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ya kan? Jangan badu. Segala macam. Jadi dimohon karena dinamai bajunya. Menghilang itu jadi tanggung jawab bonpian sendiri. Yang keempat, untuk santri putra dilarang berambut koza, adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya. Mohak 3 tipis, atas nang kayak itu kada boleh. Kemudian memakai kalung, gelang, anting dan sejenisnya kecuali ada alasan syar'i. Kemudian memakai daripada pakaian bergambar makhluk hidup, klub bola berbahan jeans dan ketat, itu kada boleh.
Kemudian yang kelima, untuk santriwati. Nah, diperhatikan, dilarang itu meletakkan barang dan jenis pakaian lain secara sembarangan. Paham aja buan sembarangan mandak, timbai ke sana kemari. Nah, itu kan boleh. Kemudian keluar kamar tanpa menutup keluar kamar tanpa menutup daripada aurat yang sempurna. Kemudian memakai pakaian ketat dan transparan, memakai kutek kuku, memakai perhiasan yang berlebihan. Jangan sampai hibak kiri kanan emas beretang, ada boleh. Kalau seandainya aja kalau yang terlalu benar, memakai parfum yang aromanya menyengat, itu kada boleh untuk santriwati. Parfum yang aromanya menyengat, orang ini belum sampai aromanya sudah ya, itu kada boleh. Kemudian memakai kosmetik yang mengandung daripada alkohol atau etanol, itu kada boleh. Kemudian pasal 9, makan dan minum. Santri diwajibkan makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan tuntunan syariat. Kemudian memiliki dan merawat peralatan makanan sendiri. Habis makan langsung dibasuh, disimpan. Jangan habis makan simpan langsung dalam lemari, ya berbau lemari, berbau iwak. Tumat ya, satu piring itu ya, cuci dulu, hanya disimpan. Kemudian membuang sisa makanan di tempat yang telah disediakan, jangan sembarangan. Nih bahari, jangan dibuang di depan asrama, di Pulau Banyu situ jangan. Kemudian antri dengan tertib, rapi dan jujur ketika mengambil lauk pauk, jangan berebutan. Kemudian mencuci peralatan makanan langsung setelah selesai makan di tempat yang telah ditentukan. 2. Santri dilarang mencela makanan dan minuman yang tidak disukai. Aman bisa apapun itu makanannya dimakan. Belajar daripada memakan makanan yang ada. Kita kada tahu ke depannya kita kena kayak apa. Nah, suatu saat tuh buat misalkan lagi kenapa-kenapa, nauzubillah, kita mendoakan. Tapi kita harus belajar seperti itu. Ya kan, jangan anak nyaman aja pizza terus. Pizza lah. Oh, pizza. Nah, itu kan boleh. Itu tahu sangat. Makanan yang penaya. Tapi luar biasa Pak santri MDR ini hayam juga bisa bosannya. Ya kan? Ayo. Saking keranjakan hayam tuh. Jadi makanan sederhana tuh ayo dicobai sedikit dulu barang. Ya kan? Jangan sampai kita kada kau makan makanan yang kayak itu tuh. Kalau kok berpikir kena nauzubillah. Kita lihat saudara-saudara kita di mana? Di Palestina tuh ngalih banget mencari makan segala macam. Ini kita belajar memakan makanan yang ada. Jangan sampai kita mencela. Amun kada kau jual makan, ya udah. Jangan dicela. Kemudian berbuat tabzir atau mubazir dan israf atau boros, ada boleh. Santri diberi jatah sebulan misalkan 300, mas hemat buat pian, jangan boros. Kasihan buitar mencari duit. Nah, kemudian makan dan minum sambil berdiri, berjalan, apalagi buka, ada boleh, dan menggunakan tangan kiri, ada boleh. Misalkan ada yang makan tagur, nah silahkan ditegur kawannya. Kemudian mengambil daripada jatah makan temannya, kecuali ada izin, misalkan kawannya keluar apa segala macam. Nah misalkan ulun kena ambil jatah biarlah, enggak jasanya. Hanya diambil, nah itu hanya boleh. Kelihatan lah di belakang, hanya ada bang, ada kelihatan loh, makanya. Kemudian mengambil meminjam inventaris dapur kecuali seizin penanggung jawab dapur. Siapa penanggung jawab dapur? Kak Zaid, Kak Zaid lah. Kalau kita tahu cari tahu. Misalkan anak pinjam alat dapur, izin dulu dengan sidin. Anak memakai dapur,
izin dulu dengan izin. Nah, kemudian masuk area masak tanpa seizin daripada penanggung jawab dapur. Harus izin dulu. Kemudian yang ketiga, santri menjadi petugas piket kesehatan diwajibkan mengambilkan makanan bagi santri yang dirawat atau di ruang kesehatan. Kemudian bab kelima, pembinaan kesantrian dan pendidikan. Pasal 10, pesantren, santriwati diwajibkan mengikuti program kesantrian yang dikoordinasi oleh wakil dari atau rais kesantrian. Pasal 11, kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di hari Senin sampai Sabtu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, santri diwajibkan berada di dalam kelas 5 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban di dalam dan di luar kelas, menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan kelas, melaksanakan piket kebersihan kelas sesuai jadwal, berbicara dengan sopan saat bertanya, menjawab atau mengeluarkan pendapat dan mengangkat tangan sebelum berbicara, memakai seragam resmi lengkap dengan atribut yang telah ditentukan. Nah, untuk seragam bonpen untuk jadwalnya, nah, kita bacakanlah supaya tahu tuh. Untuk SMP, untuk tingkat SMP Senin sampai Selasa bisa dicatat. Senin sampai Selasa untuk baninnya itu baju biru plus celana biru dan peci hitam. Itu Senin sampai Selasa. Ulangi, baju biru plus celana biru plus peci hitam. Untuk banatnya gamis biru dan kerudung biru. Sesirangan. Yang mana? Sesirangan lah. Baju biru. Biru sesirangan. Ini. Sesirangan biru. Sesirangan biru, kena ada aja dapat bajunya. Nah, kemudian untuk Rabu sampai Kamis, untuk banin baju sesirangan hijau, celana hitam dan peci hitam. Nah, itu. Untuk banat baju sesirangan hitam plus kerudung hitam. Untuk hari Jumat, banin baju putih, peci putih dan sarung. Untuk banat gamis putih dan kerudung hitam. Untuk Sabtu, banin itu baju pramuka, celana pramuka, kemudian peci hitam. Untuk banat baju pramuka dan kerudung coklat. Untuk seragam SMA Senin sampai Selasa itu baju abu-abu. Nah, Senin sampai Selasa baju abu-abu dan celana biru dan peci hitam. Kemudian untuk banatnya gamis abu-abu dan kerudung biru. Untuk Rabu sampai Sabtu sama seperti SMP, pakai baju sesirangan hijau. Kemudian semua santri diharuskan untuk memakai sepatu hitam. Sepatu hitam. Iya. Beli. Nah, misalkan kadada, ya minta tolong hitam naik. Nah, minta tolong belikan sepatu yang hitam. Kemudian memelihara inventaris MDM yang ada di dalam kelas. Jadi yang ada di dalam kelas itu jangan dirusaki, kayak sapu, apa segala macam, papan tulis yang ada di dalam kelas jangan dimain-mainakan, jangan dirusak. Kemudian meminta surat izin dengan membuat surat yang diketahui oleh musyrifin atau musyrifat. Misalkan pun yang sakit wajib maulah surat, dan itu suratnya ditandatangani oleh musyrifin atau musyrifat. Ulun kah ya? Ulun kah pian lo? Yang ada asetnya di pondok. Ya, yang ada di pondok, misalkan ada awalan Ustaz Ibrahim, misalkan sing kadada punya kaulun, misalkan ulun kadada Ustaz Rahmat lah. Nah, itu. Kemudian memperhatikan dan mendengarkan guru pada saat kegiatan belajar. Santri wajib mendobit dan menulis terjemah pada kitabnya sendiri. Nah, itu perhatikan. Santri dilarang mencoret-coret fasilitas kelas
dan sekolah dengan alat apapun. Meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran tanpa seizin guru, berlaku tidak sopan, melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan belajar, makan di dalam kelas saat dalam pembelajaran, ada boleh. Kemudian pasal 12, imtihan, kenaikan kelas dan kelulusan. Santri berhak mengikuti ujian dengan ketentuan. Yang pertama, telah menyelesaikan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MDM, kemudian telah memenuhi standar keaktifan belajar minimal yaitu 80% kehadiran dalam setiap jam pelajaran, menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran dan hafalan mutun kitab yang telah ditetapkan oleh pondok. Kriteria daripada kenaikan kelas. Yang pertama, memiliki tanda bukti telah menyelesaikan setoran hafalan dari masing-masing muhafiz, kemudian tidak memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 4 mapel. Kriteria akhlak dan adab minimal B, minimal tuh. Kemudian diputuskan berdasarkan rapat kenaikan kelas. Kriteria kelulusan, menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran dan hafalan mutun kitab yang ditetapkan pondok. Kemudian akhlak dan adab minimal B, diputuskan berdasarkan rapat kenaikan kelas. Pasal 13, perlengkapan pesantren. Yang pertama, santri diwajibkan memiliki Al-Quran hafalan dan buku setoran hafalan. Kena ada sudah dibari lah. Belum kena insya Allah dibari. Memiliki kitab hafalan dan buku setoran hafalan, memiliki seragam yang telah ditentukan, kemudian memiliki kitab pelajaran dan alat tulis yang diperlukan. Santri dilarang membawa buku catatan yang memuat atau menampilkan gambar makhluk hidup atau tulisan yang melanggar syariat, membawa kitab terjemahan pada saat jam pelajaran, meninggalkan buku pelajaran dan alat sekolah di sembarang tempat. Ini rancak nih. Ayo, siapa tuh? Di mana-mana, di masjid banyak, di kelas banyak. Itu kan boleh. Kemudian menjual atau merobek dan menghilangkan daripada kitab pelajaran dan Al-Quran. Pasal 14, belajar malam santri diwajibkan. Yang pertama, belajar malam pukul 20.30 sampai dengan 22.00 WITA. Nah, itu baru belajarnya. Setelah itu istirahat. Ada boleh ada aktivitas lainnya. Mengikuti program belajar yang diberlakukan di asrama. Datang tepat waktu ketika kegiatan berlangsung, mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Kemudian pasal 15, perpustakaan. Santri diwajibkan. Yang pertama, menjaga ketertiban, ketenangan dan kebersihan ruang perpustakaan. Kemudian mengembalikan buku, majalah, surat kabar dan lain-lain ke tempat semula. Hati-hati dalam mengambil dan menaruh buku. Mengembalikan pinjaman buku, majalah, surat kabar dan lain-lain sesuai dengan waktu pengambilan. Santri dilarang memasuki ruang perpustakaan di luar jam yang telah ditentukan. Ini bergantian santri banin dan banat waktu-waktunya. Jangan waktu banin, banat masuk. Waktu banat, banin masuk. Jangan. Membawa tas ke dalam ruangan perpustakaan. Tidak boleh membawa tas ke dalam ruangan perpustakaan. Makan dan minum di ruang perpustakaan. Mencoret-coret atau menggunting, menyobek, menulis sesuatu di buku dan lain-lain yang dimiliki oleh perpustakaan. Membawa buku perpustakaan keluar ruangan sebelum mendapat izin dari petugas perpustakaan. Boleh minjam, tapi harus ada izin dulu dari petugas perpustakaan. Tidur di ruang perpustakaan, kemudian membuat kegaduhan di ruang perpustakaan. Itu kan boleh. Pasal 16 tentang olahraga. Itu santri diwajibkan yang pertama berolahraga secara rutin untuk menjaga kesehatannya. Untuk badan sudah ada hitung-hitungan tulisan pull up, ya kan. Kemudian menjaga fasilitas dan peralatan olahraga. Nah tuh body silat ini masih di 3, ini bisa dianak di gudang. Kemudian meminta izin kepada bagian olahraga ketika akan menggunakan peralatan olahraga. Kayak bola tuh kayaknya bagus sih dianak di gudang. Oh sudah. Ya. Jadi misalkan hendak minjam, izin dulu dengan
kakaknya yang ada di tiga itu, yang santri hikmat. Kemudian mengembalikan peralatan olahraga yang telah dipakai, basuh dulu. Jangan terikat, dikembalikan, basuh, dikembalikan. Santri dilarang berolahraga bukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Main bola juga hati-hati, menyipaknya ke arah mana. Jangan sengaja menyipak ke area banat misalkan kisah anak mau ambil bola itu kan boleh lah. Mau sudah ke arah banat dah ya pian sampai bola itu diandak lagi ke lapangan lah. Jangan timbul-timbul sengaja mengambil bola aja, nah itu baru boleh. Kemudian jam-jam main bola tuh, misalkan kegiatan belajar jangan main bola. Waktu udah 1:70 apa segala macam, nah hanya silakan main bola. Nyipaknya jangan terlalu kencang juga, lagi bola-bola keras tuh. Lihat TRG, ada tempat belum ada aja lagi penghalangnya mobil, lihat itu. Mobil Ustaz Ibrahim mobil pondok, pecahan kaca, ya. Jadi mohon diperhatikan main bolanya. Kemudian jangan sampai misalkan ada orang kampung ikut, kayaknya dilarang dulu ya. Dilarang. Jangan sampai orang kampung ikut main bola dengan bontian. Kalau bontian berpengaruh dengan orang-orang, bukannya kita apalah kalau alhamdulillah. Kemudian bab ke-6 tentang asrama. Pasal 17, keasramaan santri diwajibkan tinggal di asrama selama menjadi santri DMDM. Jangan mentang-mentang parak rumah ada orangnya. Barak rumah, pindah-pindah hendak guring di rumah, jadi harus boleh. Wajib tinggal di asrama pondok. Bertanggung jawab terhadap kebersihan, ketertiban, keamanan, kerapian, keindahan, keakraban dan kenyamanan asrama. Berbicara dengan sopan, tolong menolong dan bersikap toleran. Kemudian memelihara dan merawat inventaris MDM yang ada di dalam kamar, kamar mandi dan seluruh bagian asrama. Jangan, ini kebanyakan pintu WC itu jebolan. Nah itu tolong diperhatikan. Sabar dulu Pak. Yang di luar sabar, yang di dalam paham. Nah itu maksudnya. Ada kawan di luar menunggui dah. Jadi di luar menunggui, di dalam ada paham ya. Asiknya seorang dengan enggak hal teguring ulang. Aduh. Nah jadi paham. Ketika ada yang mengatuk dari luar, berarti tanda cepati itu. Cepati ya pian. Lah jadi nyaman tuh dilihat. Ada sampai menyipak-nyipak kamar mandi, sampai jebol pintu kamar mandi. Tolong dijaga, karena di pondok kita ini rata-rata punya wakaf berataan. Kita jaga inventaris yang ada di pondok nih. Nah, kemudian melaksanakan kerja bakti kebersihan secara berkala. Insyaallah kita seminggu sekali ada melaksanakan kerja bakti setiap Ahad pagi. Nah, pasti ada. Melaksanakan piket kebersihan sesuai dengan ketentuan. Berhemat dalam menggunakan air dan listrik. Mematikan lampu keran air dan dispenser sebelum meninggalkan kamar untuk mengikuti kegiatan wajib. Jadi lampu kipas angin tuh dimatiin, jangan sampai bernyalakan kayak di masjid tuh. Jangan sampai. Kemudian masuk kamar selambat-lambatnya pukul 22.00 dan tidur pukul 22.30 WITA. Kemudian tidur di kamar masing-masing dan di tempat tidurnya sendiri. Jangan bekasak. 4 orang ada boleh, ada kamar masing-masing, ada tempat tidurnya masing-masing. Tidur dengan menggunakan celana panjang dan baju panjang. Jangan pakai sarung. Karena pakai sarung tak ungkap, rancak tuh kayaknya itu. Jadi ketika buan asatid hendak bangun itu kelihatan paha macam-macam, ya kah? Aurat berlebihan. Kemudian
bangun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian selalu membersihkan dan merapikan spray dan sarung bantal, menjemur handuk dan pakaian pada tempat yang telah disediakan. Santri dilarang menakut-nakuti dan meresahkan sesama santri dengan cerita bohong yang menakutkan atau sejenisnya. Nah, kemudian mengangkat atau menjadikan santri lain sebagai adik ataupun kakak. Jangan mengangkat adik kakak atau sesama santri. Kemudian membawa dan menyimpan barang elektrik dan elektronik, HP, alat permainan, majalah bergambar, novel, komik, bacaan-bacaan kesyirikan dan yang tidak islami. Tidak boleh, kecuali ada izin. Mendengarkan musik dan nyanyian, juga menyanyikan lagu-lagu yang melalaikan, membawa tamu ke kamar sudah orang lain, tidak boleh. Membuat geng dan sejenisnya, kubu-kubuan, kelompok-kelompok, ada boleh. Berada di kamar pada saat sholat berjamaah, KBM, tahlugah, muzakarah dan kegiatan wajib lainnya kecuali uzur syar'i, ada boleh. Bukan jadi kamar misalkan dia asrama pada saat sholat berjamaah, juga belajar, itu ada boleh. Mengubah tata letak barang-barang di kamar seperti ranjang, harus diubah lagi ranjang tuh. Kalau enak diubah, mau nubah membongkar dulu kan dia. Ya, mengubah tata letak barang-barang di kamar seperti ranjang, lemari, dispenser dan lain-lain tanpa seizin bidang kesantrian. Kemudian melepaskan bohlam lampu. Pasal 18, belajar mandiri. Santriwati diwajibkan belajar pada pukul 20.30 WITA sampai pukul 20.00 WITA. Pasal 19, tidur. Santriwati diwajibkan tidur sejak pukul 22.30 sampai pukul 3.30 WITA. Pasal 20, isoma. Santriwati diwajibkan istirahat, salat dan makan sesuai dengan waktu dan aturan yang telah diberlakukan. Pasal 21, mandi. Santri diwajibkan pertama menghemat penggunaan air, memiliki dan membawa peralatan-peralatan mandi masing-masing, memelihara kebersihan dan peralatan kamar mandi, berangkat dan pulang dari kamar mandi dengan pakaian lengkap menutup aurat. Jadi bersanggung hanya kamar mandi, baju apa segala macam, ketika keluar sudah ini kada tapihan tak keluar. Ada baju pulang, itu janganlah, jangan sampai. Kemudian santriwati dilarang keras. Yang pertama, merusak fasilitas kamar mandi, teriak di kamar mandi, menghambur-hambur air, meninggalkan peralatan mandi, sampah dan pakaian di kamar mandi. Jangan sampai itu. Masuk ke kamar mandi berdua, kenapa? Jangan sampai. Berbicara saat di kamar mandi kecuali ada uzur syar'i. Membuang benda apapun ke dalam WC, membawa atau memindahkan ember dan atau gayung dari kamar mandi yang telah ditentukan, merusak sarana kamar mandi berupa pintu, keran, gantungan pakaian, ember dan gayung, memprivasi fasilitas pondok. Kemudian pasal 22, mencuci. Santri wajib mencuci pakaian sendiri. Belajar, yang kadang kamu berbasuh pakaian, belajar. Tinggal beri deterjen, gosok. Ini ada santri yang pindah koler, supaya kayak mesin cucinya diputar-putar, baju, diputar-putarnya, untung salah aja buat baju pakai. Tapi bisa dicuci bujur-bujur supaya bersih. Semua belajar kena cara mencuci baju yang bujur kayak apa supaya menghilangkan daripada najis. Kemudian santriwati diwajibkan menaati jadwal cuci yang telah ditentukan. Tidak boleh minta bantuan atau mengubahkan cuciannya kepada santri ataupun orang lain kecuali ada uzur syar'i. Misalkan tangan pian luka segala macam, kalau besok
kawan kita tolong ke kawan, kamunya kawannya hakun, punya kawan kada hakun, ya udah mata naik, ya kan? Kemudian pasal 23 bahasa santri diwajibkan. Yang pertama, berbicara dengan bahasa Indonesia dan bahasa lain sesuai dengan ketentuan MDM. Mengikuti seluruh kegiatan bahasa, mufradat, muhadasah, muhadharah dan sebagainya. Kemudian menulis kosakata yang diberikan bagian bahasa jami'iyah di buku mufradat. Kemudian santri dilarang berbicara dengan bahasa daerah. Maksudnya Pak, berbicara dengan bahasa daerah itu misalkan kawan nih, ada kawan bahasa Jawa, nah bonpian timbul-timbul menggosipi ke kawan ini pakai bahasa Jawa tadi, memandiri yang kada baik-baiknya. Itu pun juga sebaliknya, tentang santri kita yang Jawa ada kawan Banjar, untuk kisahan Banjar nggak sama membulinya, itu kada boleh. Nah, maksudnya kayak itu. Kemudian mempermainkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian meninggalkan tempat kegiatan bahasa sebelum kegiatan berakhir. Menertawakan santri lain yang salah dalam pengucapan bahasa Arab atau Inggris. Nah, jadi mengenalnya belajar lah, salah tuh wajar. Nah, jadi jangan ditertawakan. Kemudian bab ke-7 lughah, pasal 24 bahasa pengantar. Bahasa pengantar di MDM adalah bahasa Indonesia. Pasal 25 bahasa pengajaran. Bahasa pengajaran menggunakan bahasa Arab dan Indonesia dan atau bahasa Inggris. Kemudian bab ke-8 jam'iyah atau keorganisasian. Pasal 26 jam'iyah banin dan banat. Yang pertama, pembentukan jam'iyah banin dan banat bertujuan untuk membantu setiap kegiatan yang ada di MDM. Pengurus jam'iyah adalah seluruh santri kelas 3 dan yang direkomendasikan. Pengurus jam'iyah dalam melaksanakan tugas sewenang-wenangnya dibimbing oleh pembina yang telah ditunjuk oleh MDM. Anggota jam'iyah adalah seluruh santri MDM. Jam'iyah berkoordinasi dengan pembina dan bagian lain pada bidang yang ada di MDM. Santri diwajibkan menaati segala ketentuan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh jam'iyah. Santri dilarang membuat organisasi tanpa izin dari MDM. Masa jabatan jam'iyah adalah 1 tahun pelajaran. Kemudian bab ke-9 kebersihan, keindahan dan kesejukan. Pasal 27 kebersihan, santri diwajibkan menjaga kebersihan diri, kamar mandi dan lingkungan, meletakkan barang-barang pada tempatnya, membersihkan spray kasur setiap hari, membuang sampah pada tempatnya, meletakkan pakaian kotor pada tempatnya, jangan berhambur, membersihkan kamar sesuai jadwal piketnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: menyapu lantai dan mengepelnya, membuka sebelum salat subuh dan menutup jendela sebelum matahari tenggelam, serta membersihkannya, meletakkan dengan rapi semua alat kebersihan setelah digunakan, mengalihkan sampah dari tong sampah kecil di kamar ke tong besar. Kemudian menyimpan sandal dengan rapi ketika masuk ke aula, ruang makan, masjid, kantin, minimarket, kelas dan ruangan lainnya, mengikuti kerja bakti kebersihan mingguan, menjemur kasur minimal 1 bulan sekali, jangan sampai ada dijemur. Kemudian santri dilarang menggunakan alas kaki ke lantai, meninggalkan jemuran sebelum perpulangan. Di baju itu jangan tinggal digantung di jemuran, diangkat itu. Kemudian pasal 28 keindahan, santri diwajibkan menjaga keindahan kamar dan lingkungan sekitarnya. Kemudian santri dilarang mencoret-coret tempat tidur, pintu, dinding, meja, bangku dan fasilitas MDM, meletakkan pakaian dan sejenisnya di sembarang tempat, memajang hiasan, poster dan stiker yang tidak islami. Kalau pian memasang poster yang apa tuh? Lagi yang kayak foto-foto Korea atau misalnya ngepes, nah jangan foto-foto yang apa namanya geng-geng apa segala macam, jangan dipasang di pondok. Pasal 29 kesejukan, santri-santriwati diwajibkan menjaga kesejukan lingkungan MDM.
santri santriwati dilarang merusak dan mengotori lingkungan MDM. Bab ke-10, keamanan, ketertiban dan kesehatan dan kekeluargaan. 130, keamanan dan ketertiban. Santri diwajibkan bertanggung jawab atas keamanan kamar dan kelasnya masing-masing, melaporkan hal-hal yang menimbulkan gangguan keamanan, segera melapor bagian keamanan apabila kehilangan atau menemukan barang milik orang lain. Santri dilarang menolak dan melawan perintah yang wajar dari mudir, rais, raisah, musyrif, musyrifat, dewan asatid, menganiaya atau menghina dan mengancam seluruh aktivitas MDM dari tingkat atas sampai ke bawah, baik dengan isyarat maupun dengan cara-cara lain. Kemudian membawa atau menyimpan dan memiliki senjata api, senjata angin, senjata tajam, obat-obatan terlarang, minuman keras dan sejenisnya. Membawa, menyimpan dan menghisap rokok, membawa dan menyimpan laptop, hard disk, flash disk, radio, tab, kemudian HP, kartu ATM, MP3, MP4 dan barang elektronik lainnya kecuali speaker Al-Quran, itu boleh dibawa. Kemudian membocorkan rahasia MDM atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, golongan maupun pihak lain. Kemudian berkelahi dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun, kalau boleh. Kemudian menyalahgunakan barang peralatan uang, dokumen atau surat berharga milik MDM dan membawa keluar dari lingkungan pondok tanpa izin tertulis dari kepala MDM atau pihak yang berwenang. Menjual barang apapun di lingkungan MDM, memberikan keterangan palsu dan tolong menolong dalam pelanggaran, melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian dan kemusyrikan dalam bentuk apapun, kemudian mencuri, menipu dan melakukan kejahatan lainnya dalam bentuk apapun, merusak barang milik pondok dan orang lain, kemudian melakukan perbuatan asusila atau kriminal di dalam dan di luar MDM. Pasal 31, kesehatan. Santri santriwati diwajibkan menjaga kesehatan secara kontinu, kemudian menjaga kesehatan, kebersihan dan kesucian pakaian dan najis dan kotoran yang dapat mendatangkan penyakit, kemudian melakukan kontrol kesehatan di ruang medis. Pasal 32, kekeluargaan. Santri diwajibkan menghormati pimpinan MDM dan seluruh keluarga besarnya, menghormati kepala MDM dan keluarganya, menghormati dewan asatid MDM dan keluarganya, menghormati seluruh pegawai di lingkungan MDM, menghormati pengurus jamiah dan berlaku sopan terhadap sesama santri dan tamu, saling menghormati dan tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu dan meringankan penderitaan sesama santri yang sakit dan terkena musibah, menjaga dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Bab ke-11 tentang keuangan. Pasal 33, keuangan santri diwajibkan membayar SPP dan keuangan lainnya tepat waktu sesuai ketentuan MDM, melunasi tunggakan dari semua jenis pembayaran per tanggal 10 setiap bulan. Setiap santri berhak meminta kwitansi pembayaran sebagai bukti sudah lunas. Setiap santri wajib menyimpan bukti tanda pembayaran yang sah sebagai syarat mengikuti ujian semester. Kemudian setiap santri yang tidak melakukan pembayaran SPP selama 2 bulan berturut-turut maka akan diberi surat peringatan SP, kecuali ada pemberitahuan atau pembicaraan. Bukti pelunasan semua pembayaran adalah sebagai syarat wajib mengambil daripada ijazah di MDM, melaporkan keuangan yang ditemukan yang tercecer dengan MDM. Santriwati dilarang mengambil uang orang lain, kemudian mengambil uang temuan. Bab ke-12 perizinan dan penggunaan alat komunikasi. Pasal 34, perizinan pulang. Santri hanya diperbolehkan pulang pada liburan resmi pondok. Santri diwajibkan mengisi buku izin perpulangan kembali ke MDM tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pulang dan kembali ke pondok bersama mahram atau khusus santriwati jika safarnya 24 jam.
santri diberikan izin pulang selain liburan resmi pondok dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, sakit yang harus mendapatkan perawatan rumah sakit atau orang tua atau wali. Ada salah satu orang tua atau orang dekat, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, adik kandung yang meninggal dunia. Pernikahan daripada bapak atau ibu, paman atau bibi, dan kakak kandung. Ayah, ibu, kakek, nenek hendak pergi atau datang melaksanakan daripada haji dan umrah. Santri yang pulang karena sakit harus mendapatkan rekomendasi daripada wali asrama MDM. Pasal 35, perizinan keluar area pondok. Santri mendapatkan izin keluar area pondok pada hari libur pekanan maksimal 1 kali dalam sebulan. Izin keluar area pondok pada poin 1 diberikan setelah mengikuti kegiatan wajib pondok. Santri diwajibkan meminta izin kepada bidang kesantrian dan mengambil daripada kartu izin. Kembali ke pondok paling lambat pukul 17.00 WITA. Menunjukkan kartu izin kepada satpam saat melewati pintu gerbang. Menunjukkan kembali kartu izin kepada kemudian menyerahkan kartu izin kembali kepada bidang kesantrian setelah tiba di pondok. Keluar dan kembali ke pondok bersama mahram. Kemudian memakai pakaian yang sopan dan syar'i. Santri dilarang memegang Santri dilarang menginap di luar area pondok. Santri dan santriwati tidak diperkenankan melakukan pertemuan walaupun memiliki hubungan kekerabatan. Itu ada boleh, biarpun itu adik kakak misalkan. Maksudnya yang terlalu benar tuh. Santri dilarang ikut ke area putri dan ruang tamunya meskipun untuk menemui dan bercengkrama dengan orang tua wali, begitupun sebaliknya. Pasal 36, perizinan lain-lain. Orang tua yang berkunjung dilarang menemui santri pada saat kegiatan wajib berlangsung. Jam pelajaran misalkan. Santriwati hanya boleh dikunjung oleh orang tuanya, mahramnya yang sudah beristri dan anak laki-laki berusia di bawah 7 tahun. Tempat pertemuan pengunjungan dengan santriwati di tempat yang telah disediakan dan tidak diperkenankan masuk ke asrama. Perizinan hanya diberikan di kantor bidang kesantrian. Pasal 37, penggunaan alat komunikasi. Santri menggunakan telepon atau HP pondok hanya pada waktu yang telah ditentukan. Santri menggunakan HP pondok hanya untuk mengirim SMS dan menelpon. Santri dilarang menyalahgunakan HP atau telepon. Santri dilarang menggunakan HP atau telepon selain yang telah disiapkan. Bab ke-13, kunjungan wali santri. Pasal 38, aturan umum. Orang tua atau wali santri diwajibkan setiap wali harus mentaati tata tertib umum dalam kunjungan, menjaga nama baik MDM, mengindahkan dan menjaga etika kunjungan, menjaga kondisivitas daripada lingkungan dalam kunjungan. Orang tua atau wali santri dilarang membawa obat-obatan terlarang dan benda-benda tajam, mengganggu ketertiban umum, menciptakan kerusuhan dan keributan, melakukan transaksi yang mencurigakan, kemudian merusak nama baik lembaga dan keluarga besar Civitas MDM. Pasal 39, aturan khusus. Orang tua wali santri diwajibkan menaati ketentuan khusus dan tata tertib kunjungan, mengisi daftar kunjungan, melapor ke petugas piket sebelum memasuki area kunjungan, menunggu di area tunggu yang sudah ditentukan, memasuki kompleks asrama atas izin petugas, menghubungi pengurus apabila ada masalah yang berkaitan dengan anaknya. Kemudian orang tua atau wali santri dilarang melakukan kunjungan di luar hari atau jam yang telah ditentukan. Merokok di komplek pondok, mengotori dan merusak fasilitas pondok, berteriak dan berkata jorok di area pondok, mengenakan pakaian yang tidak sopan, jeans, celana pendek, kaos oblong dan pakaian bolong, menitip barang atau paket tanpa sepengetahuan petugas atau pengurus, tidak melakukan tindakan atau hukuman main hakim sendiri terhadap salah satu santri yang dicurigai bermasalah dengan anaknya.
tidak menuju kompleks pimpinan pondok tanpa melalui jalur tata tertib MDM. Pasal 40, jadwal kunjungan hari dan jam kunjungan. Ahad, jam 9.00 sampai 16.00 WITA. Pasal 42, etika kunjungan busana dan pakaian kunjungan. Yang pertama, mengucapkan salam penghormatan datang kepada petugas yang ditemui, melaporkan ke pimpinan kunjungan. Kemudian bagi orang tua wali, laki-laki harus mengenakan pakaian sopan dan rapi, menggunakan peci, tidak menggunakan kaos oblong, tidak menggunakan celana jeans, tidak mengenakan pakaian sobek-sobek. Kemudian bagi orang tua santri perempuan harus menggunakan pakaian muslimah atau jilbab yang syar'i, tidak mengenakan celana jeans, tidak mengenakan rok mini, tidak membawa aksesoris atau perhiasan yang berlebihan sehingga menciptakan kecemburuan sosial bagi yang lainnya. Sedikit lagi, bab ke-14, hak milik. Pasal 43, pinjam meminjam barang. Santri bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya. Santri harus mengganti barang pinjaman yang dihilangkan. Santri mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dan apabila rusak atau hilang karena kecerobohan harus mengganti. Santri dilarang memakai barang milik orang lain kecuali dengan seizin pemiliknya, dan santri dilarang menggunakan barang-barang pondok kecuali dengan seizin yang berwenang. Pasal 44, kepemilikan. Santri wajib menjaga dan memelihara dengan baik buku rapor dan arsip-arsip penting lainnya. Santri membawa dan memiliki barang-barang sesuai dalam ketentuan barang bawaan yang ditetapkan MDM. Santri memiliki baju seragam sekolah. Santri memiliki baju bebas keluar kamar sebanyak 5 pasang. Santri dilarang memiliki kasur, bantal, dan guling lebih dari 1. Santri dilarang membawa alat-alat dari luar ketentuan MDM. Santri wajib memberikan identitas terhadap semua barang miliknya, dan santri dilarang membawa dan atau memiliki barang elektronik kecuali atas izin MDM. Terakhir, pasal 45 tentang barang sitaan. Barang bawaan yang mencurigakan akan disita dan dipertimbangkan apakah dikembalikan atau tidak. Barang bawaan berupa pakaian, makanan, dan minuman yang tidak sesuai dengan kriteria dan atau melebihi kuota yang telah ditentukan akan disita dan dikembalikan ke orang tuanya. Barang bawaan berupa hasil curian akan disita dan diproses sesuai dengan poin pelanggaran. Barang sitaan berupa obat-obatan terlarang, senjata tajam, dan sejenisnya tidak akan dikembalikan. Barang sitaan yang memiliki kemanfaatan umum akan dijadikan materi sumbangan. Nah, mungkin itu daripada tata tertib santri Ma'had Darul Ma'arif. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kita harap dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.